Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam acara Go Sharing Life. Acara ini merupakan persembahan dari Go Bogor Online Service. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Muldi. Saya akan mencoba untuk membagikan sesuatu atau men-sharingkan sesuatu yang saya beri judul Who Am I? Atau siapakah saya? Ya. Dalam sharing saya ini, saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga termasuk saya juga sedang belajar supaya saya boleh semakin menyadari siapakah saya sebenarnya, khususnya dalam hal kerohanian. Ya, baik. Saya akan coba bagikan ada beberapa poin. Yang pertama yaitu apakah pentingnya untuk kita bisa menyadari siapakah diri kita, atau apa pentingnya untuk kita mengetahui siapa diri kita. Ya. Dalam kehidupan kita mengenal beberapa fase. Ada fase anak-anak, ada fase remaja, ada fase dewasa. Ya. Nah, fase remaja yang menurut saya itu cukup menarik karena fase remaja juga banyak orang mengatakan bahwa pada fase tersebut adalah fase di mana kita mencari jati diri kita, atau dengan kata lain, fase di mana kita berusaha untuk mengenal siapa kita atau mengenal diri kita sendiri, atau bisa dikatakan fase ini adalah fase di mana kita mencoba untuk menggambarkan diri kita sendiri. Nah, menurut saya pada fase ini juga adalah fase yang sangat penting, sehingga fase ini kita membutuhkan orang yang bisa mendampingi kita. Tujuannya adalah untuk orang tersebut bisa menolong kita atau mengarahkan kita, supaya kita boleh mendapatkan gambaran yang positif atau yang benar tentang diri kita. Sehingga dengan demikian kita boleh mengerti dengan benar siapa kita. Ya. Akan menjadi berbahaya kalau misalnya kita memperoleh gambaran yang negatif tentang diri kita. Jadi mungkin kita bisa atau pernah melihat di mana orang merasa tertolak, merasa dibuang, merasa tidak berguna. Mengapa mereka bisa demikian? Bisa dikatakan bahwa karena mereka memperoleh gambaran yang negatif tentang diri mereka. Nah, begitu juga dengan kehidupan rohani. Menurut saya ada beberapa fase yang mesti kita lewati. Bisa dibilang misalnya fase anak-anak, yaitu fase di mana pertama kali kita menerima karunia keselamatan, kemudian kita akan melangkah fase berikutnya. Ya, bisa dikatakan fase ini adalah fase remaja juga, di mana kita mungkin mulai tertarik untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang kerajaan Allah, atau lebih banyak lagi tentang kerohanian. Nah, di sini juga menurut saya kita perlu yang namanya mentor, supaya kita memperoleh gambaran yang benar tentang kerohanian kita, gambaran yang benar, gambaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan tentang diri kita, supaya kita terus bisa bertumbuh lebih baik lagi, menjadi lebih dewasa. Dan akan menjadi berbahaya juga kalau misalnya kita memperoleh pengajaran yang negatif tentang kekristenan. Dan mungkin bisa jadi kalau kita memperoleh gambaran yang negatif tentang kerohanian kita, atau kita memperoleh gambaran yang salah
bisa jadi pada akhirnya kita meninggalkan iman percaya kita. Nah, saya berharap hal itu tidak terjadi pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, saya berharap melalui sharing ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, juga termasuk saya, kita boleh sama-sama semakin mengenal siapakah diri kita, sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kita bisa mengenal. Baik, yang kedua selanjutnya adalah sejauh manakah dampaknya kalau kita bisa mengenal atau menyadari siapa kita. Nah, mari kita baca Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, saya akan coba bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, kalau dari ayat ini kita lihat ada 2 poin, yaitu tentang jalan kebenaran dan hidup, atau bisa dikatakan ini adalah karya keselamatan. Lalu yang kedua poinnya adalah tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi bisa dikatakan bahwa tujuan Tuhan Yesus atau misi Yesus datang ke dunia ini, bisa dikatakan bahwa misi terutama Tuhan Yesus adalah membawa kita supaya kita bisa datang kepada Bapa. Menurut saya itu adalah misi utama Tuhan Yesus. Dan karya keselamatan itu sendiri adalah misi yang terberat yang harus Tuhan Yesus lakukan. Karena misi keselamatan menjadi dasar supaya kita bisa datang kepada Bapa. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa pengajaran Tuhan Yesus sendiri dalam kitab Injil bisa dilihat bahwa dia tidak hanya mengajarkan tentang keselamatan, tentang karakter dan yang lain-lainnya. Dia juga, kita bisa melihat bahwa dia juga mengajarkan tentang pribadi Bapa itu sendiri, tentang kerajaan sorga, tentang kehidupan setelah kehidupan kita saat ini. Jadi dia mengajar itu mempersiapkan kita. Kita bisa lihat mungkin tentang kasih Bapa dalam pengajaran Tuhan Yesus, tentang hati Bapa, tentang betapa Bapa begitu menyayangi kita, bahkan sampai dia mengatakan bahwa kita adalah anaknya, supaya kita memperoleh gambaran yang begitu baik tentang Bapa. Dan juga mungkin kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang Roh Kudus dan juga tentang rahasia kerajaan sorga. Nah, justru yang menarik dalam pengajaran Tuhan Yesus dalam rangka dia untuk membawa kita mengenal Bapa, salah satunya yaitu tentang rahasia kerajaan sorga. Nah, kalau kita baca dalam Injil Matius, kebetulan menurut saya bahwa pengajaran tentang kerajaan sorga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu banyak tercatat dalam Injil Matius. Dimulai dari Injil Matius pasal 3 hingga pasal 25. Jadi bisa dikatakan hampir keseluruhan Injil Matius itu adalah pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa tentang kerajaan sorga ini begitu penting. Dan mengapa tentang kerajaan sorga itu begitu penting? Kita bisa lihat di Matius 6 ayat 33. Saya coba bacakan di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi, di balik rahasia kerajaan sorga ada sesuatu yang begitu besar. Jika kita bisa mengenal kerajaan sorga itu sendiri, maka kita akan memperoleh sesuatu yang begitu besar.
Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah mengenal atau mengerti tentang kerajaan sorga? Dan ternyata, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata rahasia kerajaan sorga itu tidak diungkapkan bagi semua orang. Rahasia kerajaan sorga hanya diungkapkan bagi orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang bisa menyadari atau orang-orang yang mengenal siapa dia. Ini akan menjadi sangat menarik, bukan? Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang mulai penasaran? Apakah yang ingin saya sampaikan, yang saya maksud dengan siapakah saya atau who am I? Baik, saya akan coba membukakan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah inti dari sharing saya saat ini, yang saya beri judul, Jadi, Siapakah Saya? Dalam poin yang ketiga ini. Jadi, siapakah saya? Nah, untuk menjawab itu, saya akan mengambil dari Matius pasal 13. Nah, saya akan membacakan dulu Matius pasal 13 ayat 1 hingga 3a. Oke. Matius pasal 13 ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Lalu ayat yang kedua, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus mengajar dalam bentuk perumpamaan, dan saya lanjutkan pada ayat 10 hingga 13. Nah, inilah menjadi kuncinya. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh dengar ini dengan baik-baik. Ya, ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Lalu ayat 12-nya, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Ayat 13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa rahasia kerajaan sorga tidak diberikan kepada sembarangan orang. Rahasia kerajaan sorga hanya dibukakan bagi orang-orang tertentu. Bahkan diperjelas dalam ayat 13, walaupun kita tahu firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak mengerti atau kita tidak menyadari siapa diri kita, maka seolah-olah kita tidak mengetahui akan firman itu. Walaupun kita membaca firman Tuhan yang mengajarkan tentang rahasia kerajaan sorga, tapi ternyata kita tidak akan pernah bisa mengerti akan rahasia kerajaan sorga tersebut. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sekalipun kita membaca firman Tuhan tentang kerajaan sorga, kita tidak akan mengerti akan tentang kerajaan sorga itu kalau kita tidak
tahu atau kita tidak menyadari siapa kita. Dan ini bukan saya yang mengatakan, tetapi kita bisa lihat dari firman Tuhan yang barusan tadi kita baca. Di situ sangat jelas sekali bahwa Tuhan Yesus membuat suatu perbedaan. Dia menentukan kepada siapa bahwa rahasia kerajaan sorga itu akan dia ungkapkan, dan kepada siapa dia tidak mau ungkapkan. Nah, mari, dan saya akan mencoba untuk memperjelas siapakah orang-orang ini. Baik, yang pertama yaitu kelompok yang pertama. Kalau kita lihat yaitu kepadamu diberi karunia. Nah, kepadamu ini kalau kita baca, siapakah kepadamu yang dimaksud di sini? Kepadamu yang dimaksud di sini adalah para murid. Ya, ini jelas karena waktu itu para murid datang pada Tuhan Yesus bertanya dan Tuhan Yesus menjawab kepadamu. Jadi kepadamu di sini dimaksudkan adalah pada murid. Dan yang kedua yaitu kepada mereka. Kepada mereka di sini adalah orang-orang yang selain murid. Orang-orang yang datang berbondong-bondong tersebut pada Tuhan Yesus, dan mereka bukan murid Tuhan Yesus. Nah, seperti kita ketahui bahwa kejadian ini adalah 1,5 tahun setelah Tuhan Yesus melakukan atau memulai pelayanannya. Dan kita ketahui juga bahwa setiap pelayanan Tuhan Yesus seringkali disertai oleh mujizat. Dan orang-orang yang berbondong atau orang-orang yang bisa dikatakan bukan murid tersebut adalah bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah melayani 1,5 tahun waktu kejadian ini terjadi. Jadi jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus. Tetapi seperti kita ketahui bahwa kebanyakan dari mereka berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Jadi sebagian besar daripada mereka mengikut Tuhan Yesus bukan hal yang lain, tetapi karena mereka hanya tertarik pada mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka hanya mengharapkan berkat dari Tuhan Yesus. Nah, pada poin ini jelas saya ingin katakan bahwa rahasia kerajaan sorga hanya diungkapkan bagi para murid. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah mulai menyadari? Apakah kita seorang murid, ataukah kita masuk dalam golongan orang-orang yang berbondong-bondong tersebut? Saya percaya sampai poin ini, biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menjawab, bisa melihat kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk saya juga, kita boleh terus menjadi murid, supaya rahasia kerajaan sorga boleh diungkapkan bagi kita. Biarlah kita terus belajar sebagai murid, bukan orang-orang yang mencari Tuhan Yesus karena mujizat, karena berkat yang ingin kita peroleh. Tapi semuanya biarlah kita mencari, belajar untuk kita benar-benar bersungguh-sungguh. Kita bisa mengerti akan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kita bisa mengerti. Dan kalau saya lihat rahasia tentang kerajaan sorga
dari Injil Matius ini, ada 6 pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga, dan ke-6-6-nya disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Yaitu di Matius 24, hal kerajaan sorga itu diseumpamakan orang yang menabur benih. Yang kedua, Matius 31, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Matius 33, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi. Kemudian Matius 44, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Lalu yang kelima, Matius 45, hal kerajaan sorga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ayat 6, Matius 47, hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuh di laut. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus sendiri sangat ingin untuk setiap kita boleh menjadi murid. Setiap kita menyadari bahwa kita sebagai murid. Bahkan pesan terakhir sebelum dia naik ke sorga, atau yang kita kenal dengan amanat agung, di situ jelas sekali dikatakan dia menginginkan kita untuk menjadi murid. Saya akan coba bacakan amanat agung di Matius 28, 19-20. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita lihat, Tuhan Yesus tidak mengatakan, jadikanlah semua bangsa bertobat, atau jadikanlah semua bangsa hambaku, atau jadikanlah semua bangsa pengikutku, atau jadikanlah semua bangsa menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi di situ dia mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi menjadi murid ini sangat penting. Dan dalam amanat agung ini juga kita ada lihat dua hal, yaitu pertama murid, dan yang kedua pengajar. Karena di ayat 20, dan ajarlah mereka. Berarti Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk mengajar. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendorong bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin belum dimuridkan atau merasa tidak memiliki mentor, saya mendorong untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menghubungi orang-orang yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian mengenal dia, orang tersebut, misalnya sebagai gembala oikos atau pemimpin kelompok kecil atau pemimpin komsel atau apa namanya di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian, atau mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian tidak mengetahui orang-orang tersebut. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menghubungi orang-orang staf gereja Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya yakin mereka akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara sekalian tentang pemuridan ini. Dan pesan saya tentunya pada saat proses dimuridkan, ada waktunya di mana kita mungkin ditegur atau kita merasa dalam kondisi yang menurut kita mungkin tidak mengenakan.
Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa semuanya itu adalah proses yang Tuhan izinkan supaya kita boleh terus bertumbuh, supaya kita boleh terus menjadi semakin dewasa. Mungkin itu saja dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian merasa terberkati oleh acara ini, jangan lupa untuk like dan men-sharingkan video ini. Mudah-mudahan mereka juga boleh memperoleh berkat yang sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mensubscribe, silakan mensubscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda lonceng atau notifikasi supaya Bapak Ibu Saudara sekalian memperoleh notifikasi kalau ada video-video terbaru tentang Go Sharing Life ini. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.